status sebagai terdakwa dan kenyataan harus mendekam di balik jeruji besi tidak sedikit pun membuat nyali Nikita Mirzani menciut. Ya, sebaliknya, masa penahanan justru dijadikan panggung oleh artis kontroversial itu untuk menunjukkan kekuatan mental dan melayangkan tamparan pedas kepada para musuh dan haters yang bersorak atas kemalangannya. Setiap kali muncul di hadapan publik, baik saat menjalani siaran singkat dari rutan, memberi keterangan di ruang sidang, maupun saat diwawancarai media, Nikita Mirzani selalu mengirimkan pesan menohok yang menantang pihak-pihak yang bahagia melihatnya terpuruk. Untuk mengetahui tamparan pedas yang dilontarkan Nikita Mirzani untuk lawannya Reza Gladys serta para musuhnya, maka inilah 5 tamparan pedas Nikita Mirzani untuk para musuh yang bersorak, versi Cumi Top 5. Meskipun kerap terjerat kasus hukum karena ucapan dan unggahannya sendiri, pengalaman pahit di balik jeruji besi justru menjadi senjata baru bagi Nikita Mirzani. Ya, kini ia berbalik memberikan ultimatum keras kepada para musuh dan haters agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, terutama di media sosial. Sambil menyindir keras pihak-pihak yang bersorak atas kemalangannya, Nikita Mirzani secara tersirat mengingatkan bahwa hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, adalah pasal yang dapat menjerat siapapun yang tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Ia seolah menantang musuh untuk memastikan setiap perkataan yang mereka lontarkan tidak melanggar hukum, sebelum akhirnya mereka sendiri yang harus berhadapan dengan laporan polisi. Pesan ini menunjukkan bahwa perpisahan dengan rutan tidak membuatnya diam. Sebaliknya, NM kini lebih berani dan siap menggunakan pengalaman hukumnya sebagai modal untuk membalas setiap serangan dengan landasan pasal-pasal yang sah. Ini kan gue nggak bisa lama-lama. Siap. Aku mau bikin acara buat buat minggu depan. Iya. Itu cuma mau pesan gini aja buat semuanya. Jangan karena gue lagi ditahan, terus para pembenci bebas apa aja sesuka hayalan dia. Jangan, karena apapun yang kalian bicarakan itu, ingat gue tuh masih punya keluarga di luar. Keluarga gue tuh selalu memantau dan mereka tuh selalu menurut mereka apa yang tidak benar sama mereka direkam gitu kan, yang nanti akan dikasih gue kalau gue sudah keluar. Jadi kalau benci silahkan, karena kan kalau kita hidup mungkin disayang semua orang kan. Betul. Betul. Itu gak kenal, cuma tahu di sosial media, pasti banyak banget kan yang gak suka juga. Kalau gue dengan cara kalian seperti itu bisa membawa rezeki buat kalian, ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, tolong jangan berbicara bohong atau fitnah. Di sisi lain, kemunculan Nikita Mirzani dalam siaran langsung dari dalam rutan nyatanya menuai kontroversi baru. Ya, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa Nikita Mirzani yang tengah berada di rutan melakukan siaran langsung bersama para pendukungnya. Namun itu semua dibalas pedas oleh adik Nikita Mirzani, yang mana lintang mengatakan bahwa di rutan tersedia fasilitas telepon umum untuk para tahanan berkomunikasi. Ada telepon umum, ada. Buat nelpon di sono, ada. Lu pikir kalau udah di dalam diem aja gitu, kalau orang bisa ngapa-ngapain? Nah, kagak juga. Di tengah bergulirnya kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys, terdakwa Nikita Mirzani tetap menunjukkan sikap percaya diri yang luar biasa. Ya, Nikita Mirzani mengirimkan pesan menohok dan tegas kepada para musuh dan haters agar jangan senang dulu. Nikita Mirzani berulang kali menegaskan keyakinan penuhnya bahwa ia akan memenangkan pertempuran hukum melawan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keyakinan ini didasari oleh penolakan kerasnya terhadap semua dakwaan dan kesaksian yang diajukan pihak pelapor, yang ia sebut sebagai hal yang banyak dikurangi dan diada-adakan. Sikap vokal dan percaya diri NM menunjukkan bahwa ia siap membuktikan bahwa segala tuduhan terhadapnya tidak benar, serta bertekad untuk memberikan keadaan dalam kasus ini.
tetap happy sih di sana. Ini kan ini ya happy lah, masa gue mau ngapain? Lu tuh kan cuma ditahan, bukan berarti kiamat. Jadi untuk para hater jangan terlalu happy. Bener gak? Jangan terlalu happy. Ingat, jagoan itu selalu menangnya belakangan. Gak Embur. ada hero itu menang di awal. Ember. Jangan seneng-seneng. Flash disknya jangan lupa besok ya di play ya, Kaniki. Happy, senang-senang jangan. Karena ini masih berlanjut. Kita tunggu hasil akhirnya. Gue selalu bilang kalau lu lagi ada dalam kasus, jangan senang di awal, di pertengahan. Tunggu sampai prosesnya selesai baru. Isu seputar kehidupan Nikita Mirzani di balik jeruji besi tak pernah sepi dari kontroversi. Ya, selain kabar tentang kemewahan yang dibawanya, Nikita Mirzani juga sempat didera rumor tak sedap, yakni tudingan bahwa ia dikucilkan oleh warga binaan pemasyarakatan, WBP, lain dan bahkan mengalami kekerasan, termasuk isu di dalam rutan. Alih-alih panik, Nikita Mirzani membantah semua tuduhan miring tersebut dengan jawaban menohok yang khas. Bantahan menohok Nikita Mirzani ini sekali lagi menunjukkan bahwa ia enggan terlihat lemah di mata musuhnya, mengubah rutan yang seharusnya menjadi tempat penderitaan menjadi ajang pembuktian kekuatan mental dan popularitasnya. Kan semua pada nanya, Kak Niki baik-baik aja di sana. Terus aku bingung, ada apa? Aku bilang gitu kan. Terus aku dikasih tahu, Kak itu ada beberapa hari lalu katanya kakak dijambak sama siapa yang udah dijambak gue di sini? Aku bilang gitu. Maka dari Cong kata ngejambak nggak salah, nggak patah, itu pinggangnya ditendang. Katanya dikucilin. Satu rutan itu sayang semua sama aku. Karena aku orangnya mau ditaruh di mana aku bisa hidup, yang penting jadi diri sendiri. Embur nek, tetap kincong nah, kalian ya, Nek ya. Di bawah ya. Berantem sih belum pernah kalah ya. Makanya itu kan kemarin ku bilang kan, Wak, kemarin ku bilang dia boxing aja dia menang loh. Ku bilang kalaupun kelakuan dia tak bagus berarti kan diisolasi kan. Kasian sama keluarga di rumah, kayak ini nih. Iya. Gue di setiap gue lagi telepon gitu ditanya, nih kita kamu baik-baik aja kenapa? Gue bilang gitu kan, katanya kamu dijambak. Siapa yang udah dijambak? Gue dijambak gue salahnya. Apa nggak penyok? Memang kata itu, jadi namanya tuh dokyun itu. Terus aku cari tahu kan di sini, kan gue cari tahu dong di sini. Ada yang kenal dokyun nggak? Katanya dia suka besukan setiap hari Senin. Dokyun itu mah bukan besukan Kak, dia emang mantan napi katanya. Oh mantan napi loh, dia dokter nggak? Dia bukan dokter. Dia tuh bukan dokter, dia gabungan katanya gitu. Lihat dong, ke depan gue lihat. Gue lihat mana lihat dong kalau emang dia mantan napi, betul dia keluar tanggal 8 Oktober 2024 dan itu juga dia bebas bersyarat. Harusnya kalau dia bebas bersyarat dia nggak boleh kayak gitu tuh, karena kalau dia kayak gitu dia bakal bisa masuk lagi ke sini. Oh dimasukin aja, biar dimasukin aja. Soalnya dia bawa nama sipir, Song. Dia bawa nama sipir. Apa itu ya? Apa petugas? Petugas. Dia bawa nama petugas yang namanya Vicky, Joko gitu, Cong. Dia bawa-bawa. Pak Joko itu orang baik di sini, baik banget. Nah, Sampai Pak Joko kupanggil tadi. Berarti mulutnya bersunah itu. Tak bagus mulutnya. Dok Cun, dokter abal-abal pernah masuk sebagai narapidana dan sekarang bebas bersyarat. Di dalam kerjanya sebagai pembokap orang-orang kaya yang ada di lapas sana. Berani memfitnah petugas lapas dan mengatakan Nikita Mirzani dijambak. Nikita Mirzani di lapas itu disayangi semua petugas, disayangi semua narapidana. Lagian kalian pikir, kalian percaya bahwa seorang Nikita Mirzani dijambak? Wanita Amazon, wanita pemberani dijambak? Gak mungkin. Aku kasih tahu kalian, kalau seandainya Nikita Mirzani adalah troublemaker atau pembuat masalah, dia itu gak mungkin berkeliaran, dia itu pasti di sel. Ditahan di sel, apalagi di penjara itu sangat ketat. Mungkin Nikita Mirzani kalau dia adalah pembuat onar, pembuat gula, dia mungkin bisa sampai di sel tikus. Terbukti bahwa waktu ada acara dengan Ustadz Dery Sulaiman, yang diundang di sana bukan napi-napi yang lain tetapi Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani di sana melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sangat baik. Hari ini penyebar fitnah, besoknya langsung diulti sama Nikita Mirzani.
Perseteruan sengit antara Nikita Mirzani dan mantan sahabatnya, Fitri Salhutero, kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Kali ini, pemicunya adalah jaket yang dikenakan NM saat menjalani persidangan. Fitri Salhutero, yang kini berada di kubu lawan dan vokal memberikan dukungan kepada pelapor Reza Gladys, diduga melontarkan sindiran pedas di media sosial, mengisyaratkan bahwa pakaian mewah yang dikenakan NM saat di persidangan hanyalah jaket pinjaman. Oh, jaket yang dipakai terdakwa kemarin itu punya siapa? Seingat aku itu punya aku. Karena dulu dia pernah pinjem. Gak usah kalian itu. Tapi aku udah ridho, udah ikhlas, gak apa-apa. Berarti dia masih wannabe me. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani membalas sindiran itu dengan jawaban yang jauh lebih menohok, di mana ia menegaskan bahwa jaket yang ia kenakan itu merupakan miliknya, bukan hasil pinjaman Fitri Salhutero. Jaketnya kata itu, si Nepos itu jaketnya lu yang waktu sidang kemarin katanya lu pakai jaketnya FS. Itu dia. Jadi sekarang kan karena saksi itu kan udah pada membuka tabir kan, Cong, dibuatlah cerita yang enggak. Sebenarnya gue juga nggak mau nanggepin, Cong. Tidak ada barang apapun atau bekas siapa sih. Masalah jaket yang dibilang jaket Nikita Mirzani di dalam persidangan itu adalah jaket pinjaman. Langsung diulti sama Nikita Mirzani tadi di roomnya Koko Hirojimot. Kata Nikita Mirzani tidak ada barang apapun atau bekas dia di gue. Kenapa juga pula masalah jaket itu dibahas? Tidak ada bahasan lain lagi. Ini grup sebelah ini goyang, getar ini. Karena kenapa? Karena Nikita Mirzani dengan saksi-saksinya itu membuktikan bahwa Nikita bukan seorang pemeras. Jadi grup sebelah itu goyang. Tidak ada lagi habis cerita, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Jadi jaket, segala fitnahan jaket, pinjaman dan segala macam itu dikeluarkan. Dia pikir kan Nikita di dalam kan tidak bisa mengcounter ucapan-ucapannya. Tapi Nikita buktikan hari ini dia mengeluarkan statement bahwa jaket itu bukan jaket pinjaman dan ogah meminjam dan ogah punya barang dari orang tersebut. Di tengah proses persidangan yang melelahkan, Nikita Mirzani tak pernah kehilangan keyakinannya untuk bebas dari jeratan kasus yang menjeratnya. Lebih dari sekedar optimis, NM kini telah membuat janji publik bahwa ia akan membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh para pendukung setia dan pihak-pihak yang tulus membantunya selama masa sulit ini. Nikita Mirzani menyadari bahwa dukungan, doa, dan semangat dari fans adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Ia berulang kali menyebut bahwa ia sangat terharu melihat antusiasme para pendukung yang rela hadir ke pengadilan, bahkan hanya untuk melihat dan meneriakkan dukungan untuknya. Semuanya terima kasih ya kalian sudah membawa waktu. Sehat Niki. Nanti kan kalau gue udah bebas ya, nanti bakal gue balas kebaikan kalian semua. Biar Tuhan yang balas, nggak usah. Tuhan yang balas. Ada sayangku. Niki ya. Love you. Itu cuplikan dari rasa terima kasih seorang Nikita Mirzani buat para pendukungnya, para pendukung setianya yang setia dari hati, bukan karena fulus atau ada maksud dan tujuan yang lain. Nikita sangat berterima kasih dengan para pendukungnya, siapapun dan dimanapun berada. Dan dia tidak kuasa tadi menahan rasa haru dan mau membalas apapun kebaikan dari para pendukung setianya. Itu adalah bentuk sebuah kasih sayang dari seorang Nikita Mirzani. Dan dia selalu memantau dan melihat perjuangan-perjuangan dari orang-orang yang mendukung dia selama ini. Dari video yang tadi itu membuktikan bahwa seorang Nikita Mirzani adalah orang yang tahu berterima kasih dan perjuangan kalian itu sampai ke hatinya, dan dia sangat berterima kasih kepada para pendukungnya yang selama ini
dengan getol dan dengan gigi membelanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Jumi Jumi.